Satgas COVID-19 meminta sekolah membentuk Satgas Pengawasan selama PTM terbatas. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta satuan pendidikan atau sekolah membentuk Satuan Tugas Pengawasan selama menggelar pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas. Hal itu untuk memastikan keamanan masyarakat yang terjamin melalui protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik di lingkungan sekolah. Demikian disampaikan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito saat jumpa pers secara virtual kepada media pada Kamis 26 Agustus lalu. Satgas Pengawasan Pembelajaran Tatap Muka ini penting karena segala aturan pemberlakuan pengawasan. Karena segala aturan memerlukan pengawasan. Selain itu, Satgas Pengawasan juga perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak orang tua murid dan unsur lingkungan lainnya. Satuan pendidikan perlu membentuk Satgas. Pada prinsipnya, sistem pengawasan yang komprehensif dalam pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi juga orang tua di rumah dan unsur lingkungan lainnya di bawah pengawasan posko dan berbagai satgas yang juga dibentuk di berbagai fasilitas umum dan sosial. Wiku menyebut hingga saat ini sebanyak 31% dari satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM level 3, 2, dan 1 telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam mengatur operasional pembelajaran tatap muka, beberapa regulasi telah diterbitkan yang mencakup persiapan baik sebelum dan selama perjalanan, pelaksanaan di satuan pendidikan, dan evaluasinya. Secara teknis, di dalamnya mengatur kapasitas, sistem screening kesehatan yang telah terintegrasi dengan sistem peduli lindungi, sebagaimana yang juga diterapkan pada pembukaan di sektor lainnya, kemudian penetapan kriteria peserta didik maupun pengajar yang boleh mengikuti kegiatan tatap muka. Wiku menambahkan beberapa strategi juga diterapkan untuk meminimalisir celah penularan virus corona. Misalnya terkait dengan ventilasi, jarak, durasi hingga standar perilaku setiap unsur yang terlibat. Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G Satriwan Salim menyatakan, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dan dipenuhi Pemda ketika memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas. Pertama, salah satu aspek yang terpenting yakni mempertimbangkan aspek vaksinasi pada guru dan pelajar. Kan untuk siswanya ini masih jauh ya, sasaran untuk pelajar kan sekitar 26 juta yang mesti divaksinasi. Tapi kan baru sampai 9,6% per 19 Agustus kemarin. Kemudian lanjut Satriwan, 3 aspek lain, yakni kesiapan daftar periksa atau checklist yang dibuat Kemendikbudristek dan Kementerian Agama secara online, dan tingkat positivity rate tiap daerah. Nah, yang terakhir, yang keempat tentu aspek dari izin dari orang tua. Itu yang mesti dipertimbangkan. Kalau memang daerah-daerah ada yang sudah siap dengan 4 tadi, memenuhi, ya tidak boleh kurang, diambil 1 saja, yang 3-nya diabaikan, tentu nggak bisa. Tapi kalau keempat-empatnya sudah terpenuhi, saya rasa kita dorong untuk PTM terbatas ya, dengan prokes tentunya. Diketahui di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengizinkan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas pertanggal 30 Agustus mendatang. Hal itu dilakukan karena sejumlah daerah di Jawa Tengah telah memasuki PPKM level 1, 2, dan 3. Mengingat, sekolah yang diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka terbatas adalah sekolah yang berada pada level 1, 2, dan 3 serta telah melakukan uji coba. Meski demikian, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dengan ketentuan ketat. Di antaranya pihak sekolah harus membatasi jumlah siswa hingga 30 atau 50% dengan jarak minimal 1,5 meter dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, durasi waktu juga diberlakukan pembatasan, yakni maksimal 2 jam untuk uji coba serta maksimal 3 jam tanpa istirahat untuk PTM terbatas. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.